Selamat siang Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan masih semangat, ini jam kritis. Nanti kita banyak diskusi saja. Ya, jadi siang ini kita belajar bagaimana membuat pakan, ya. Jadi kalau di peternakan biaya terbesar itu adalah di pakan. Jadi 60-80% biaya terbesar adalah di pakan. Karena kalau kita bisa menyediakan pakan, apalagi dengan model integrated farming, kemudian biayanya rendah, mesti kita untung. Jadi siapa yang bisa ngelola pakan itulah yang untung di peternakan. Ya, jadi pada dasarnya, jadi bahan pakan itu apa gitu ya. Jadi intinya begini, yang paling gampang bahan yang nggak beracun saja. Hampir semua bahan organik yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan sebagai bahan pakan. Jadi ini kebalikannya kalau kita mau buat insek dan lain-lain tadi. Jadi bahan insek dan lain-lain kan kita cari bahan yang beracun. Nah ini bahan-bahan yang tidak beracun. Jadi bahan yang bisa dicerna oleh ternak tanpa mengganggu kesehatan gitu ya. Jadi nanti semua bahan yang ada di sekitar kita bisa kita identifikasi gitu ya. Macamnya apa, jumlahnya berapa, nah gitu. Jadi nanti kita belajar melihat apa yang ada di sekitar kita. Jadi untuk jadi bahan pakan. Nah kemudian bahan-bahan pakan itu kita gabung menjadi satu, itu namanya ransum. Jadi ya gabungan jadi berapa bahan pakan. Jadi ada yang jadi sumber energi, ada sumber protein, kita gabung jadi satu menjadi ransum, gampangnya seperti itu. Nah kemudian ransum yang bagus itu adalah ransum yang dapat memberikan pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi ternaknya. Jadi baik jenisnya, jumlahnya, imbangan nutrisi jadi bagi ternaknya. Jadi bermanfaat bagi pertumbuhan dan produksinya. Nah biasanya pakannya itu buat apa gitu ya. Jadi yang pertama itu pakan itu yang prioritas pertama adalah untuk hidup pokok. Jadi hidup pokok. Jadi yang pertama hidup pokok artinya apa? Bahan-bahan digunakan untuk misalkan salah satu hidup pokok adalah mempertahankan suhu untuk aktivitas dan lain-lain tanpa produksi. Nah kalau kemarin saya cerita kenapa kalau ayam broiler itu kalau umur 45 harus dijual. Karena biaya terbesarnya itu dipakai untuk maintenance saja, jadi untuk hidup pokoknya saja, tanpa produksi. Akibatnya apa? Ya buang-buang uang saja, soalnya produksinya kecil. Padahal kita yang mau kan maintenance sedikit, produksinya besar. Nah itu kan yang kita mau. Jadi sebenarnya prioritas utamanya adalah untuk maintenance harus terpenuhi dulu, baru untuk produksi dan lain-lain. Nah kemudian secara garis besar, pakan itu isinya apa gitu ya. Jadi biasanya yang pertama kita ngomongnya protein. Jadi kemudian ada karbohidrat. Kemudian ada lemak, vitamin, mineral, dan air. Jadi ini yang utama komponennya apa yang ada di dalam pakan itu, dalam ransum itu. Nah yang pertama kita ngomong tentang protein. Jadi protein itu sangat dibutuhkan terutama tadi untuk golongan yang kecil ya, umur muda-muda. Proteinnya mesti tinggi. Nah itu sangat untuk pertumbuhan jaringan baru biasanya begitu. Jadi untuk perkembangan ayam dan untuk mempertahankan kesehatan dari daya tahan tubuh juga hubungannya dengan protein. Nah untuk golongan unggas ini protein itu rata-rata disuplai dari luar. Beda dengan golongan sapi, kambing, domba. Jadi kambing, sapi, domba itu bisa memanfaatkan mikroba di dalam rumennya itu untuk sumber protein. Jadi bedanya itu. Tapi kalau untuk ayam ya semua golongan unggas protein itu dari luar. Jadi karena itu sangat penting kalau kita memberikan asupan yang cukup. Jadi kalau kita lihat kebutuhan protein pada umur starter, jadi umur starter untuk ayam kampung biasanya umur 0 sampai 4 minggu, itu kebutuhannya paling tinggi proteinnya. Nah, di antara bahan-bahan tadi komponen-komponen harganya yang paling mahal adalah di protein itu. Ya. Jadi kalau kita lihat pakannya mahal apa enggak, biasanya kandungan proteinnya berapa gitu ya. Kalau pakan yang paling mahal kalau di pasaran itu adalah pakan ikan. Kalau proteinnya apa lebih dari 30. Ya, karena itu kalau misalkan kemarin ayam broiler proteinnya cuma harganya cuma 10.000, harga pakan ikan bisa 20.000. Soalnya proteinnya yang tinggi. Nah kemudian di antara unggas yang protein tinggi adalah di puyuh.
Ya, dari puyuh. Jadi kalau untuk ya, kalau kita lihat kebutuhan proteinnya puyuh bisa 28 ya, tinggi sekali. 22 sampai 28. Jadi memang puyuh ini kebutuhan proteinnya sangat tinggi. Kalau bebek ya standar saja. Jadi semakin umurnya semakin dewasa, kalau kita lihat bebek ya, proteinnya sangat rendah, jadi 14,16 gitu kan rendah sebenarnya, rendah. Jadi artinya apa? Sebenarnya bebek itu dengan kualitas pakan yang nggak begitu baik, protein cuma 14 ini nggak terlalu tinggi Bapak Ibu ya. Jadi ya rendah ya, jadi bisa pertumbuhannya optimal ya. Jadi kalau kita ring, puyuh paling tinggi, ayam baru bebek yang paling rendah. Tapi bebek makannya paling banyak di antara yang lain tadi. Tapi imbang lah jadi dengan hasil produksinya. Nah kemudian yang perlu kita perhatikan kalau buat pakan yang kedua adalah karbohidrat. Nah karbohidrat itu hubungannya dengan energi. Jadi biasanya kalau kita ngomong karbohidrat itu hubungannya dengan energi. Ya. Jadi ini kebalikan dengan protein. Jadi kalau protein itu kalau masih kecil energinya sedikit. Nah, tapi semakin dewasa kebutuhan energinya makin bertambah rata-rata seperti itu. Jadi energi ini karbohidrat ini hubungannya dengan gemuk tidaknya ternak. Jadi kalau ternaknya pengen gemuk, karbohidratnya dibanyakkan. Jadi kadang-kadang kalau diunggas itu untuk meningkatkan karbohidrat atau energi ini biasanya dicampur dengan minyak goreng. Minyak goreng kan kadar energinya tinggi. Nggak gitu kadang-kadang untuk meningkatkan energi bisa kadang-kadang air minumnya dikasih gula. Nah, gula itu juga untuk energi. Nah kemudian juga kalau kita lihat perhatikan hati-hati kalau ayam petelur kan energinya rendah ya. Jadi energinya ayam petelur itu 2200 sampai 2700 saja. Lebih rendah dibandingkan yang atas ya. Kenapa ya tadi? Ayam petelur tidak boleh gemuk. Jadi untuk mengontrol supaya tidak gemuk energinya direndahkan. Jadi distandarkan supaya dia tidak pertumbuhannya gemuk tadi. Jadi biar tidak mempengaruhi pakan, nggak mempengaruhi telurnya, produksi telur. Ya, hampir sama semua. Jadi kalau untuk petelur juga ini ya berkurang nih ya. Jadi seperti ini. Prinsipnya hampir sama semua prinsipnya. Nah kemudian juga ada lagi namanya lemak ya. Lemak ini juga hubungannya dengan energi. Nah jadi biasanya kalau energi yang digunakan pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat nanti larinya ke gula. Kalau gula nggak ada, baru ngambil lemak untuk mencukupi tenaganya. Kalau misalkan lemak nggak ada, baru protein yang diambil. Jadi levelnya itu karbohidrat dulu, kemudian lemak, baru protein. Nah ini berhubungan dengan kurus tidaknya ternak. Ya, jadi kalau misalkan ternaknya itu makannya ini cukup, dia menimbun tambahnya seperti itu. Tapi kalau kebutuhannya kurang, pertama karbohidratnya dulu dihabiskan. Kalau karbohidrat masih habis, ngambil lemaknya. Nah lemaknya kalau habis, proteinnya. Akibatnya apa? Kalau semakin kurus tinggal tulang belulang gitu ya. Biasanya kejadian ketika musim kemarau, terutama di Indonesia Timur. Jadi waktu kasus misalkan waktu musim hujan kan banyak hijauan, banyak rumput, nah ternaknya gemuk-gemuk. Tapi waktu kemarau kurus-kurus gitu ya. Kemarin ada yang cerita harganya sapi cuma harga 1, 2 juta, 3 juta gitu. Karena terlalu kurus. Nah sebenarnya kalau di sapi, kambing, domba itu sebenarnya yang paling penting adalah penyimpanan pakan tadi kemarin yang saya cerita ya. Jadi penyimpanan pakan dan bagaimana metode nyimpan pakan. Nah di golongan unggas, lemak ini sangat dibutuhkan, terutama untuk penyerapan vitamin. Jadi vitamin itu kan macam-macam, ada yang larut air, ada yang larut lemak. Nah larut lemak ini yang kita butuhkan lemaknya ini. Nah ini kalau untuk manusia juga penting ya, lemak kadang-kadang ibu-ibu kalau dietnya terlalu ketat jadi karbohidrat kemudian sampai diet lemak, takut lemak sebenarnya. Ya satiety memang lemak itu berbahaya tapi sisi yang lain juga bermanfaat gitu ya untuk melarutkan vitamin-vitamin ini. Nah kemudian juga yang perlu diperhatikan lagi adalah vitamin. Jadi vitamin ini dibutuhkan, jadi kebutuhannya sedikit tapi dibutuhkan oleh tubuh.
Nah, sebenarnya tadi misalkan kita praktek tentang fermentasi dan lain-lain itu sebenarnya salah satu sumbernya adalah vitamin sebenarnya. Jadi vitamin dan enzim kalau proses fermentasi itu. Jadi itu yang menunjang pertumbuhan ternaknya. Jadi vitamin ada yang larut air, ada yang larut lemak, yang seperti itu ya. Jadi yang larut air biasanya vitamin B dan C. Nah, vitamin B dan C ini untuk golongan ruminansia, sapi, kambing, domba tidak butuh. Jadi dia bisa memproduksi sendiri. Beda dengan ayam. Ayam harus dikasih vitamin B dan C. Sedangkan untuk yang lemak dua-duanya butuh. Biarpun untuk ayam, biarpun untuk golongan ruminansia. Jadi yang larut lemak itu, ADEK itu semua ternak membutuhkan. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan lagi adalah ini ya, jadi mineral. Jadi mineral ini hampir sama dengan vitamin, gunanya jumlahnya sedikit tapi harus ada. Jadi ini ibaratnya anak kunci gitu ya. Kalau nggak ada ini pintunya nggak terbuka, metabolismenya nggak bisa begitu baik. Jadi kebutuhannya sedikit tapi harus ada. Nah, biasanya mineral ini sangat dibutuhkan ya. Jadi terutama di golongan unggas. Jadi untuk pembentukan tulang, pembentukan kangkang telur ini membutuhkan mineral semua. Nah, biasanya apa? Jadi misalkan begini ya, kalau misalkan pertumbuhannya terhambat, rata-rata kadang-kadang kebutuhan mineralnya itu kurang. Jadi biasanya kekurangan vitamin kalsium sama fosfor. Jadi kalau misalkan pertumbuhannya terhambat. Kemudian juga ada gangguan produksi. Nah, itu biasanya juga karena kekurangan kalium, magnesium, dan selenium biasanya itu. Nah, juga demikian juga kalau ternaknya mandul atau produksinya telurnya sedikit. Nah, itu biasanya juga kekurangan mineral rata-rata. Jadi kalau salah satu faktor yang membuat produksi telurnya kurang adalah kekurangan mineral. Jadi biasanya kalsium, fosfor, seng itu, selenium itu sangat menunjang untuk produksi telur. Nah, biasanya kalau kita lihat ternak itu kekurangan mineral, biasanya dia itu kalau untuk sapi, kambing, domba, dia menjilat tembok ya. Jadi kalau dia sudah menjilat tembok, berarti itu indikasi bahwa ternaknya kekurangan mineral. Nah, untuk golongan unggas, kalau kita lihat kulitnya kusam, kemudian kering, bersisik, nah itu rata-rata kekurangan mineral. Ya, jadi biasanya kalau kulitnya sudah kering, bersisik itu biasanya kekurangan zat besi. Zat besi atau kekurangan vitamin C juga bisa. Ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah air. Jadi air ini sangat penting sekali kalau kebutuhan unggas. Unggas airnya itu harus benar-benar bersih. Seperti standar kita minum. Jadi beda dengan kalau untuk sapi sama kambing ya. Jadi airnya agak kotor sedikit masih nggak apa-apa. Tapi kalau unggas benar-benar harus bersih. Jadi airnya harus bersih. Nah, airnya ini kalau bisa tidak, dulu kami ada pegang farm gitu ya, gagal karena tercemar bakteri. Jadi bakteri-bakteri itu yang jahat itu, jadi itu yang akhirnya membuat produksinya jadi turun. Akibatnya apa? Airnya disterilkan. Nah, supaya pertumbuhannya bagus, kemudian pertambahan bobot badannya juga baik. Jadi memang harus penting untuk golongan unggas. Nah, kemudian kalau kita ngomong bahan pakan, jadi kita bedakan menjadi dua. Jadi bahan pakan sumber energi, kemudian sumber protein. Nah, yang banyak digunakan sebagai sumber energi, biasanya kita pakai bekatul atau dedak padi. Nah, sayang di Indonesia kadang-kadang yang produsen ini nggak jujur. Jadi kadang-kadang bekatul itu dicampur sama sekam. Ya, nah itu bahaya buat ternak unggas. Jadi hati-hati kalau menggunakan bekatul atau dedak padi ini. Soalnya unggas ini tidak bisa menserap serat kasar. Akibatnya kalau dikasih serat kasar tinggi, pencernaannya akan terganggu. Jadi yang digunakan adalah dedak yang kualitas terbaik, yang paling bagus. Dedak yang bagus itu biasanya kalau kita pegang bisa menggumpal. Tapi kalau misalkan kita pegang di peras gini nggak bisa menggumpal, biasanya banyak sekamnya. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk unggas. Jadi seperti itu. Nah, setiap bahan mesti ada batasan penggunaan. Jadi biasanya kalau untuk ayam bekatul itu penggunaannya sampai 20%.
Ya, kadang-kadang kalau sampai penggunaan sampai 50 sebenarnya itu sudah kurang optimal. Jadi yang paling optimal penggunaannya adalah 20%. Kalau untuk sapi bisa sampai 40%. Sapi bisa memanfaatkan serat. Nah, kemudian juga yang sering kita gunakan lagi adalah jagung. Ya, jagung ini biar digunakan sebagai sumber energi utama untuk pakan unggas. Ya, penggunaannya bisa 60 sampai 70% dari pakan. Karena itu kalau kita mau buat pakan, kalau bisa nanam jagung. Soalnya 60 sampai 70% jagung digunakan untuk pakan unggas. Jadi kalau kita bisa produksi jagung sendiri, sudah harga berapapun kita bisa untung. Nah, kemudian juga kita bisa memanfaatkan limbah dari tepung tapioka, biasanya pakai onggok. Tapi penggunaannya sangat sedikit. Jadi penggunaannya karena seratnya tinggi, penggunaannya itu cuma tidak boleh lebih dari 5%. Jadi sedikit sekali. Nah, kemudian ada kita biasanya daripada onggok, mending kita sarankan adalah gaplek. Gaplek itu ketela pohon yang dikeringkan. Nah, jadi salah satu yang kita sarankan kalau kita budidaya unggas bisa pakai tadi jagung kemudian gaplek. Nah, memang gaplek proteinnya enggak terlalu tinggi, tapi dia merupakan sumber energi sebagai sumber energi. Nah, penggunaan gaplek untuk pakan bisa 20 sampai 40%. Jadi lumayan tinggi dibandingkan onggok tadi. Onggok cuma 5%. Nah, kemudian juga kalau misalkan di daerah Sumatera banyak bungkil inti sawit juga bisa digunakan sebagai bahan tambahan untuk pakan unggas. Ya, tapi penggunaannya cuma 5% ya, jadi nggak boleh lebih dari 5%. Kalau lebih 5% biasanya mencret ayamnya. Karena dia mengandung lemak ya. Kalau lemak terlalu banyak digunakan di ternak biasanya dia mencret, kotorannya basah. Nah, kemudian juga untuk energi biasanya kita gunakan adalah CPU. Jadi kalau kita lihat energi metabolismenya itu sangat tinggi, jadi 7.800 sampai 8.000 kilokalori, jadi tinggi sekali. Nah, biasanya kita pakai tadi, kalau misalkan energinya kurang, kita pakai CPU. Kalau CPU enggak ada, kita pakai minyak goreng. Jadi kita bisa gunakan pakai minyak goreng untuk menambah kalau kita membuat pakan, tapi kemudian kok energinya kurang gitu ya. Energinya kurang ya tambah sama CPU atau minyak goreng. Nah, penggunaannya juga enggak terlalu banyak ya, enggak boleh lebih dari 5%. Nah, kemudian CPU ini gunanya untuk memberi warna kepada bahan pakan tadi. Kan ayam itu suka lihat warna kuning. Kalau dia warna kuning dianggap makanannya dia. Jadi sebenarnya kalau kerikil dicat kuning, dia juga makan itu. Iya, jadi dia yang dominan adalah di mata. Jadi dia yang kuning dianggap makanannya dia. Beda dengan sapi. Sapi itu suka yang manis-manis. Jadi kalau kita mau memanipulasi pakan gitu, manipulasi kalau pakan ya kasih manis-manis. Karena itu kalau di peternakan sapi biasanya ada molasses untuk nyampur supaya rasanya jadi manis. Jadi apapun kalau kasih gula kan jadi manis gitu ya. Nah, kemudian juga kalau bahan-bahan yang konvensional yang enggak umum biasanya kita bisa pakai enceng gondok. Jadi kemarin ada yang tanya banyak limbah enceng gondok juga bisa dimanfaatkan. Tapi enceng gondok karena mengandung banyak serat, penggunaannya cuma 3% saja, enggak terlalu banyak. 3% sampai 7% aja, itu maksimal. Nah, sebenarnya ada enceng gondok, sebenarnya ada ini ya, apa namanya? Bentar. Kemarin ada yang tanya lupa belum saya hapus. Apanya? Oh iya tadi pengolahan enceng gondok. Sebenarnya bisa dibuat silase, tadi belajar buat silase ya. Iya, ya prosesnya hampir sama. Kalau kemarin saya lupa sebentar. Nah, kemudian ada namanya bahan apu-apu. Iya, apu-apu. Ini kan jarang digunakan ya. Tapi sebenarnya bahan ini bisa kita pakai sebagai bahan pakan. Ya banyak kan di sungai-sungai apa. Nah itu bisa kita manfaatkan. Nah, apu-apu mempunyai protein yang tinggi, 17,35. Jadi kalau tadi misalkan Bapak Ibu perhatikan kalau cuma
bebek tadi proteinnya berapa? Cuma 15 ya, 15, 16. Artinya apa? Dikasih makan ini kebutuhan proteinnya sudah terpenuhi gitu. Ya. Jadi ya, jadi apu-apu. Jadi daripada budidaya enceng gondok sebenarnya lebih bernutrisi apu-apu ini. Nah, penggunaannya bisa 15%. Dia seratnya lebih sedikit dibandingkan enceng gondok, tapi ini jadi pemanfaatnya untuk unggas bisa sampai 15%. Nah, kemudian juga yang jarang dipakai ya apa yang nggak umum dipakai orang, biasanya bisa memanfaatkan sebagai rumen sapi. Yang kemarin kebetulan ada yang tanya waktu korban kan kemarin banyak rumen sapi. Nah, rumen sapi juga bisa kita manfaatkan sebagai pakan. Ya. Jadi proteinnya juga lumayan. Jadi kalau misalkan dia makan rumput, kalau kita sapinya makan rumput, proteinnya itu antara 8,42%. Tetapi kalau sapinya ini makan konsentrat, biasanya rumennya itu proteinnya bisa 25%. Jadi sebenarnya tergantung dari apa yang dimakan, ya itu. Nah, kemudian kalau kita mau buat pakan, yang diperhatikan lagi adalah bahan untuk sumber protein. Tadi sumber energinya. Kemudian ini bisa bahan yang lain ya, yang ada di sekitar kita apa. Ini cuma contoh saja. Jadi bahan-bahan apa, misalkan limbah roti, apa-apa semua bisa dimanfaatkan. Nah, yang biasa sering dipakai untuk pakan, yang pertama adalah bungkil kedelai. Sayang untuk peternak rakyat biasanya bungkil kedelai agak susah didapat. Karena itu kalau misalkan bungkil kedelai susah didapat, lebih baik kedelainya aja sekalian. Iya, bungkil itu kan sebenarnya ampas, sebenarnya nilai nutrisinya kalah dibandingkan kedelainya. Jadi mending kedelainya aja kalau harganya nggak terlalu mahal. Jadi kedelai itu nilai nutrisinya bagus. Jadi kadang-kadang ada yang ngolah kedelai itu sebagai tempe, dan tempe itu dikasihkan ke ternak, ternyata juga meningkatkan daya tahan tubuh ternak. Jadi tempe itu sebenarnya luar biasa. Jadi luar biasanya itu ada anti kanker, antioksidan dan lain-lain di tempe. Nah, itu sebenarnya bisa kita gunakan. Jadi kalau bungkil sulit, kita bisa pakai kedelainya. Iya. Ya, ini saya utarakan yang umum aja, yang biasa perusahaan-perusahaan pakai. Perusahaan mesti pakai bungkil kedelai untuk proteinnya. Kemudian ada namanya tepung tulang dan daging. Nah, ini biasanya digunakan jadi untuk sumber protein karena proteinnya tinggi. Nah, penggunaan maksimalnya 10% saja untuk ayam. Nah, tepung tulang dan daging ini tidak boleh dikasihkan ke golongan ternak sapi. Jadi kalau dikasih ke sapi, sapinya jadi sapi gila. Ya, dulu pernah ada kasus meledak, kasus sapi gila ya. Jadi kasus sapi gila itu terjadi karena sapi dikasih makan tepung dan daging ini dari sapinya sendiri. Jadi merusak secara genetik. Memang sapi itu dirancang tidak makan tulang sama daging. Jadi memang ada dilarang ya. Jadi penggunaan dalam ransum ruminansia. Jadi ruminansia itu sapi, kambing, domba dilarang, nggak boleh. Jadi biar nggak ngerusak sistemnya. Nah, kemudian juga yang sering dimanfaatkan adalah tepung darah. Jadi tepung darah itu mempunyai protein yang sangat tinggi, sayang keseimbangan asam aminonya nggak seimbang. Tapi bisa dimanfaatkan. Jadi kemarin juga banyak yang tanya darah waktu korban, ya bisa juga dibuat pakan, bukan ayam terutama. Nah, ayam penggunaannya juga nggak terlalu besar, jadi 5% aja. Nah, kemudian juga yang jarang dipakai adalah tepung bekecot. Jadi bekecot bisa dimanfaatkan sebagai pakan, termasuk golongan bekecot itu masuk siput-siput dan lain-lain. Jadi diolah sama kangkangnya sekalian. Jadi kangkangnya adalah sumber kalsium. Jadi untuk pembentukan tulang sama telurnya. Jadi kalau kita produksi telur biasanya kita nambah kalsium. Nah, biasanya proses perebusan itu meningkatkan nilai gizinya, merusak ikatan seratnya. Jadi kalau yang direbus biasanya lebih tinggi, jadi 15%. Tapi kalau misalkan mentah penggunaannya cuma 10%. Nah,
Kadang-kadang begini, kan kita ngomong limbah, kadang-kadang ini kan banyak rebutan. Akhirnya mau nggak mau kita budidaya alternatif. Nah, salah satu budidaya alternatif adalah budidaya maggot, black soldier fly. Ya, biasanya kalau kita mau ternak maggot, black soldier fly ini biasanya hubungannya dengan kotoran kohe ayam petelur atau kohenya puyuh. Jadi ini hubungannya seperti itu. Jadi nanti kita bisa manfaatkan untuk biasanya nggak usah diundang, dia datang sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu punya kandang biasanya dia ada di bawah. Jadi apalagi kalau misalkan sistem kandangnya baterai di atas ayamnya, dia di bawah biasanya sudah tumbuh sendiri. Nah, ya, jadi black soldier fly ini cepat. Jadi kita bisa panen umur 2-3 minggu. Jadi cepat sekali. Jadi kita bisa mengembangkan ya bibitnya aja. Nah, kemudian juga yang kita sarankan untuk budidaya adalah cacing, terutama rumbricus ya, golongan cacing tanah rumbricus. Ya, jadi cacing ini sangat cepat sekali budidayanya. Jadi 1 jadi 2 itu rata-rata dalam waktu 1 bulan. Nah, kenapa cacing kita sarankan? Karena cacing itu mempunyai asam amino, lisin sama metionin yang tinggi. Nah, tadi kalau misalkan untuk golongan darah tadi kan asam aminonya nggak seimbang. Supaya menyeimbangkan gimana caranya? Dipakai ditambah dengan cacing tanah. Jadi cacing tanah mempunyai asam amino yang lebih tinggi ya, lisin sama metioninnya dibandingkan dengan protein dari biji-bijian. Ya. Jadi bisa pengganti tepung ikan apapun tepung kedelai. Tapi penggunaan cacing tanah juga biasanya rata-rata 10% saja. Nah, ini contoh saja budidaya cacing di tempat kita. Jadi kalau kita punya kotoran sapi, jadi ini kasih di lorong gitu, tempatnya agak miring, jadi biar airnya keluar. Nah, kotornya taruh itu, kasih cacing aja di situ. Nah, cacing akan mengolah sendiri. Ya, jadi biasanya kalau kita kasih ini 20 kilo indukan cacing, dalam waktu 3 bulan dapat menghasilkan 120 kilo cacing. Jadi termasuk cepat sekali ya. Jadi kemudian castingnya itu biomasanya bahasanya 45 kilo, jadi termasuk tinggi. Nah, kemudian juga budidaya yang cepat lagi adalah asola. Ya, jadi tadi ada apu-apu kalau di media air, kemudian ada namanya asola. Asola ini mempunyai protein sangat tinggi, yaitu 30%. Karena itu tadi kalau buat pakan rata-rata dikasih asola gitu ya. Kenapa? Soalnya budidayanya cepat, kemudian nilai proteinnya tinggi. Jadi 30. Kalau apu-apu tadi kan 17, ini 30. Jadi tinggi sekali. Nah, jadi biomasa asola itu biasanya 1 meter persegi itu bisa 1 meter persegi 1-2 kilo itu produksinya, tergantung subur tidaknya asolanya. Nah, asola itu sebenarnya kalau kita ngomong asola biasanya ada 3 jenis ya, ada wolfia, kemudian ada lamen atau dakpen atau mata lele, kemudian baru asola. Nah, sebenarnya yang di depan itu namanya mata lele. Jadi dia nggak ada bulu-bulunya. Kalau asola itu ada bulu-bulunya. Nah, itu kadang-kadang tidak disukai sama ternak, sama ikan. Jadi kalau kita lihat dulu yang habis duluan, biasanya wolfia habis duluan, mata lele baru asola. Kalau ini, tapi kalau asola itu dimakan kalau semua pakannya nggak ada yang lain. Nah, biasanya kami punya program ya gitu. Jadi pelihara ikan tanpa beli pakan. Jadi kita ngembangkan asola sama pertumbuhan ikan. Terutama kita punya lahan yang punya air yang banyak, kemudian lahannya agak luas. Nah, pertumbuhan asola harus mencukupi kebutuhan pertumbuhan ikan. Jadi gampangannya kita cuma nabur ikan, nabur asola, sudah tinggal panen. Nah, tahu cukup enggaknya gimana? Kalau asolanya habis berarti kurang. Ya, kalau asolanya banyak berarti berlebih. Untuk ini biasanya kita cari, biasanya kita ada kolam cadangan untuk budidaya asola. Nah, asola itu nggak butuh tempat yang dalam, nggak perlu. Jadi 30 cm udah cukup. Jadi kalau budidaya asola nggak usah kolamnya dalam-dalam. Nah, jadi pertumbuhannya itu 35% ya per hari. Jadi 100% cuma 3 hari. Jadi kalau mau ngambil ya jangan semua. Jadi cuma ngambil 35% aja. Kalau kita punya 3 kolam, jadi kan nanti balik lagi 10 awal gitu ya. Ya.
Ini cuma contoh saja, jadi asola dikasihkan yang mau untuk bebek, ayam broiler juga mau. Nah, kemudian yang sering kita gunakan lagi adalah limbah dari udang. Nah, limbah dari udang ini biasanya kalau kita berikan ke ternak mempengaruhi warna dari kuning telurnya. Jadi kalau misalkan kita mau kuning telurnya bagus gitu ya, orange gitu, nah dikasih limbah dari udang. Nah, limbah dari udang ini biasanya kita pakai untuk jenis itik, terutama untuk golongan untuk telur asin ya. Jadi kan pengen warnanya bagus apa, nah kita bisa manipulasi dengan menggunakan tepung dari udang, limbah udang. Nah, kemudian yang sering untuk sumber protein lagi adalah tepung ikan. Nah, sayangnya juga di Indonesia juga tepung ikannya itu kadang dimanipulasi, yang jahat kadang-kadang dikasih sama pasirnya laut. Jadi warnanya kan sama warna putih. Jadi yang itu kadang-kadang kita kasih tepung ikan kok tambah ikannya ayamnya mati semua. Ini bukan tepung ikan tapi pasir yang dimakan. Nah, kemudian kalau misalkan itu biasanya kita kalau mau lebih amannya kita pakai ikan rucah. Jadi ikan rucah kan nggak terlalu mahal. Jadi waktu panen raya gitu bisa diambil. Nah ini, jadi kalau misalkan termasuk ikan-ikan yang busuk, ikan-ikan yang dibuang itu sebenarnya bisa semua dimanfaatkan sebagai pakan. Nah, caranya gimana? Kumpulkan aja dalam satu drum. Kalau untuk pakan dianjurkan untuk direbus dulu. Kenapa? Disterilkan. Jadi biar bakterinya mati semua, kemudian dipres, airnya dibuat pupuk organik cair yang padat sebagai ya pakan tadi, tepung ikan. Jadi ini lebih aman. Nah, biasanya ini ya tepung kepala udang, limbah udang yang sering yang kita gunakan sebagai bahan protein hewani. Nah, kemudian juga ini juga yang sering kita gunakan termasuk ampas tahu gitu ya. Jadi kalau di sekitarnya ada ampas tahu bisa dimanfaatkan sebagai pakan sumber protein. Ya, jadi banyak, jadi ya bahan-bahannya banyak sekali. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah begini, setiap bahan itu ada namanya anti nutrisinya. Artinya enggak semua bahan itu bisa digunakan semua. Nah, saya ambil contoh aja misalkan tepung kedelai. Jadi tepung kedelai itu mempunyai antitripsin. Nah, antitripsin itu kalau diteruskan ya mengganggu pencernaan pertumbuhan dari unggasnya. Caranya gimana? Biasanya untuk penanganannya adalah dipanaskan. Jadi, tapi proses pelleting itu panas. Jadi itu bisa juga merusak tripsin. Dan setiap bahan mesti ada anti nutrisinya. Jadi rata-rata penggunaannya bisa menggunakan pemanasan gitu ya. Seperti itu. Nah, ternyata begini Bapak Ibu. Jadi bahan yang difermentasi itu hasilnya lebih baik daripada yang tidak difermentasi. Ini sebagai contoh aja dedak padi. Ya, dedak padi. Dedak padi yang difermentasi, tidak difermentasi, proteinnya itu cuma 7,7. Kemudian kalau difermentasi bisa naik menjadi 10,2. Nah, yang penting lagi gini, seratnya. Jadi tanpa fermentasi seratnya kan tinggi 25,8. Tapi setelah difermentasi dia turun 19,3. Sebenarnya kami ingin ngomong begini loh. Kalau proses dari fermentasi sebenarnya bagus untuk unggas supaya nilai nutrisinya tinggi, kemudian seratnya rendah. Karena itu kan tadi diajarin proses fermentasi semua rata-ratanya. Seperti itu. Nah, jadi bahan-bahan bisa termasuk limbah rumah tangga ya. Jadi limbah rumah tangga bisa digunakan sebagai pakan. Jadi kalau dibuat rata-rata proteinnya limbah rumah tangga itu proteinnya 13. Itu sebenarnya tergantung dari rumah tangganya ya, dia konsumsi apa. Ya, jadi intinya semua bahan yang ada sekitar kita bisa dimanfaatkan. Nah, Bapak Ibu biasanya begini, patokannya. Jadi kalau kita mau buat pakan, jadi dari biji-bijian itu komposisinya antara 40 sampai 75%. Kemudian limbah-limbah atau byproduct itu biasanya komposisinya adalah 10 sampai 3% ya. Jadi lemak dan lain-lain ini, jadi komposisinya seperti ini rata-rata. Nah, kalau ini untuk KUB, misalkan ada yang ternak KUB, jadi rata-rata kalau kita mau buat
pakan KUB rata-rata seperti ini. Jadi dedak itu penggunaannya antara 30 sampai 40%. Dedak jagung 30 sampai 40. Nah, dedak jagung untuk KUB bisa 100% ternyata. Jadi artinya kebutuhan nutrisinya bisa terpenuhi dari dedak jagung itu. Jadi termasuk ini ya, jadi limbah restoran, kecap dan lain-lain. Nah, ini bisa untuk sebagai pakan KUB. Nah, apanya? Jagung yang sudah dihaluskan, Pak. Tepung jagung. Nah, kalau kita mau buat pakan, jadi kan tadi sudah komposisi, kita tahu bahannya. Nah, kita yang tadi sudah ya mencari, kemudian kita harus tahu harga bahan pakannya. Nah, tadi nanti kita belajar ngitung sederhana aja pakai Excel. Jadi program pakai Excel ngitung. Jadi nanti kita harus tahu yang pertama bahan itu. Bahan itu nanti kita harus tahu misalkan bahan keringnya berapa, PK itu protein kasarnya berapa, serat kasarnya berapa, energinya berapa. Sebenarnya datanya semakin lengkap semakin baik. Tapi nanti untuk belajar kita untuk sebagai patokan dari protein kasar dan energi aja. Jadi dua aja patokan. Jadi yang pertama harganya berapa, proteinnya berapa, energinya berapa, gitu ya, untuk belajar sederhana. Nah, kemudian juga kita harus mengetahui kebutuhan ternaknya itu. Yang kebutuhan ternak tadi saya bilang, proteinnya misalkan ayam butuh 17%, energinya berapa? 2.800 misalkan seperti itu. Kita harus tahu kebutuhannya masing-masing. Nah, biasanya sudah ada tabel di Indonesia, jadi sebenarnya tabelnya sudah ada lengkap ya, bahan-bahan apa gitu. Ada tabelnya, tinggal baca aja dan cari sebenarnya. Nah, ini sebagai contoh, ini harganya nggak sesuai, tapi untuk yang lain sesuai. Soalnya ini lama ya, jadi harganya nggak cocok, tapi misalkan energi metabolisnya, proteinnya, lemaknya, seratnya, kalsium, fosfor, lisin, metioninnya semua sesuai. Yang tidak sesuai adalah cuma harganya aja. Nah, kita harus tahu tabelnya ini kalau kita mau menyusun pakan. Jadi bahan-bahan kita sekitar itu apa, kemudian kita cari kandungannya apa. Nah, kemudian juga kita cari batasan penggunaannya. Jadi setiap ternak itu ada batasan-batasan ya. Sambil contoh begini, misalkan ayam petelur, periode starter, penggunaan jagungnya tidak boleh melebihi dari 60% gitu ya. Kemudian misalkan untuk tepung bekecot, untuk petelur, waktu starter nggak boleh lebih dari 3%. Semua ada batasan-batasan. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya maksimal. Nah, kalau buat pakan, prinsipnya begini, semakin banyak bahan yang digunakan, semakin baik. Kenapa? Tadi sebenarnya yang jarang diomong adalah keseimbangan asam amino. Jadi semakin banyak bahan, rata-rata keseimbangan asam aminonya semakin seimbang. Ya ini ya, jadi nanti udah tahu batasan. Nah, kemudian tadi kebutuhan ternaknya. Nah, misalkan ayam buras, ayam kampung ya, jadi kebutuhan proteinnya berapa? 18, energinya berapa? 2.700 misalkan untuk starter. Nah, kita harus tahu ini. Nah, pembuatan ini sesuai dengan apa ternak kita tadi? Puyuh kah, bebek kah, atau ayam? Jadi nanti misalkan ini, itik umurnya segini, karena ada kebutuhan energinya 2.900, kemudian proteinnya 22 gitu ya. Jadi setiap ternak itu ada kebutuhannya masing-masing. Nah, kita mau apa? Mau pedaging atau petelur mesti berbeda-beda. Jadi berdasarkan tujuan ternaknya, umurnya berapa, jenis ternaknya apa. Nah, itu yang membedakan pakan tiap ternaknya beda-beda. Jadi misalkan ayam kampung umur kecil sama umur besar juga beda. Nah, karena kadang-kadang kan waktu ayam kecil itu krusial sekali. Kadang-kadang ya udah beli aja pakan pabrikan gitu, kenapa? Takut gagal. Tapi kalau Bapak Ibu udah biasa buat pakan, enggak apa-apa buat sendiri. Yang penting ini loh, kebutuhan energi, kebutuhan proteinnya terpenuhi dari bahan-bahan tadi. Kalau perlu dinaikkan sedikit ya. Kalau misalkan kita takut bereset bisa dinaikkan gitu ya. Nanti kita belajar. Nah, nanti kita belajar metode namanya trial and error. Jadi pakai Excel aja, program Excel, kemudian pakai metode trial and error. Artinya kalau salah dicoba lagi sampai betul. Jadi nanti kalau sudah terbiasa buat, biasanya cepat buatnya. Jadi udah terbiasa. Ya, jadi ini contoh aja, misalkan pakan sudah jadi untuk KUB. Nah, KUB biasanya
pakai bekatul. Nah ini biasanya kalau bungkil kedelai susah, ya pakai kacang kedelai aja. Jadi dia pakai kacang kedelai, kemudian tepung ikan, tepung darah, minyak sayur. Jadi minyak sayur diganti bisa minyak goreng nggak apa-apa. Jadi ini ya, jadi seperti ini. Ini starter. Kemudian kalau ini, jadi rata-rata kebutuhan energi alam kampung ini. Nah ini kalau untuk jenis bahan ya, jadi seperti ini, rata-rata ini yang sudah jadi, tinggal kalau bahannya ada ya nanti hasilnya seperti di pabrikan-pabrikan itu. Kalau bahannya ada kemudian jumlahnya komposisinya sama ya sama dengan yang ada di pabrikan. Ya tadi kan sudah belajar ya kalau bebek, jagung, asola tadi, nah starter. Ya. Nah kemudian juga nanti kalau buat ikan juga sama prinsipnya ya. Tapi yang di ikan biasanya ada namanya bahan untuk perekatnya. Jadi lemnya. Nah penggunaan lem itu biasanya menggunakan dari pati. Bisa tepung gaplek, bisa dari singkong, bisa onggok, tapioka. Pokoknya yang ngandung pati. Pati itu kalau dipanaskan seperti lem. Ya. Nah penggunaannya biasanya antara 10 sampai 20% saja. Jadi, nah ini kalau kita mau buat tepung ikan, ini gunanya begini, pakannya nanti melayang, terapung atau tenggelam. Nah itu tergantung dari ininya, komposisi perekatnya ini. Jadi kita bisa buat ya pakan ikannya itu tenggelam, melayang atau mengapung. Jadi berdasarkan ininya. Nah ini jadi untuk pelet ikan biasanya. Nah kalau buat pakan, jadi kalau misalkan kita skala kecil bisa memanfaatkan gilingan daging. Jadi sederhana pakai gilingan daging. Jadi biasanya habis fermentasi baru kita buat pelleting itu, kemudian baru kita jemur. Nah penyimpanan yang bagus adalah kering, jadi biar lama. Kalau bisa di bawah 13%, jadi 13-14 kadar airnya. Nah, kalau misalkan pakai model strudel model kering ini bisa kering. Tapi yang model begini, modelnya harus agak basah, kelembapan 70. Kan ini mesin bukan mesin pelet, tapi mesin bisa dibuat mesin pelet gitu ya. Jadi dari ya getuk gitu ya. Nah, kemudian kalau ini memang untuk mesin pelet. Jadi mesin pelet. Mesin pelet ini panas, akibatnya apa? Dia nggak usah lem sudah merekat, soalnya panas. Ya, mungkin itu dulu Bapak Ibu sebelum lupa kita diskusi dulu. Nanti saya berikutnya kita belajar metode trial and error. Jadi kita diskusi dulu. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Oke, terima kasih. Ya sebentar Pak, nunggu mic-nya. Makasih Pak. Saya mau bertanya untuk apa tadi, pakan kan rata-rata harus dipanaskan ya Pak. Nah untuk dedak misalnya itu kalau mau difermentasi dipanaskannya sebelum apa setelah fermentasi? Direbuskah atau disangrai gitu? Kemudian untuk yang tadi semua binatang yang bermasalah itu kan salah satunya kekurangan kalsium ya Pak. Nah, saya di daerah Bekasi itu kan pinggiran lautnya banyak kulit kerang. Nah, penggunaannya bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya untuk memecah ikatan itu banyak proses ya. Salah satunya adalah pemanasan. Tadi saya cerita pemanasan itu memang salah satunya memecah ikatan yang kompleks menjadi sederhana. Tapi samping itu sebenarnya fermentasi juga begitu. Jadi kalau difermentasi nggak usah dipanaskan. Jadi salah satu prosesnya adalah memecah ikatan dari yang kompleks menjadi sederhana. Jadi lebih sederhana lagi. Jadi kalau kita sudah prosesnya sudah fermentasi, tidak usah dipanaskan lagi. Memang kadang-kadang ada kalau kita memang skala laboratorium dan apa itu supaya lebih apa ya, lebih steril gitu memang bahannya kita
kita kita sterilkan kemudian baru dikasih bakteri. Tapi kadang-kadang kalau untuk pakan is okay gitu ya. Kadang-kadang kita tanya bakterinya apa? Bakteri raja gitu. Soalnya bakteri itu kan sebenarnya ya ini yang kuat mana itu yang menang. Nah, jadi bisa dipilih dan kemudian nanti sebenarnya pada proses kalau kita diteruskan bukan sekedar cuma bentuk tadi habis fermentasi tapi bentuk pelet itu juga prosesnya panas sekali. Jadi sebenarnya mau ya secara instan dia sudah panas jadi bisa merusak anti nutrisi yang ada di dalamnya. Jadi biasanya memang dalam satu proses pelleting ada proses pemanasan. Jadi untuk supaya kering, supaya dia bisa disimpan dalam bentuk lama itu. Nah, kemudian memang kulit kerang ini sangat bagus sekali untuk kalsium dan lain-lain. Penggunaannya biasanya kita pakai hammer mill untuk dihancurkan. Jadi dibuat tepung. Jadi ya pakai macam-macam dari pakai dismill, tapi biasanya kita pakai hammer mill ya. Jadi kan ada dismill sama hammer mill. Ya, seperti dipukul-pukul itu jadi ditepungkan lah gimana caranya, pokoknya jadi tepung aja. Nah, jadi tepungnya nanti bisa ditambahkan ke bahan pakan. Nah, jadi bisa manfaatkan kerang dan lain-lain kulit, ya semua siput-siput dan lain-lain itu kalsiumnya tinggi. Jadi tinggal dihancurkan aja, dihaluskan, nanti dicampur ke bahan pakan yang lain untuk sebagai sumber mineral. Ya. Penggunaannya berapa banyak, Pak? Penggunaannya cuma sedikit sekali, mineral itu cuma 1% saja. Jadi tadi ada 0,5 sampai 1% aja penggunaan kalsium, penggunaan mineral itu. Jadi tapi harus ada. Jadi karena itu ya ditambahkan aja. Jadi penggunaannya maksimal ya 1%, 2% itu maksimal sudah. Biasanya seperti itu. Enggak terlalu banyak, tapi harus ada. Ya, oke. Ya mungkin ya silakan. Terima kasih. Saya dari Lampung, nama Mujtahid. Menanyakan tadi kita praktek membuat pakan ternak ya. Kami menanyakan tadi secara umum ya buat pakan ternaknya, buat unggas, kandungannya dan sebagainya. Pada intinya yang rawan adalah umur 0 sampai seminggu atau 2 minggu. Oleh karena itu mohon penjelasannya tentang untuk ternak khususnya ayam yang dari umur 0 sampai seminggu ataupun 2 minggu dan tidak kalah dengan pakan yang pabrikan, karena kami punya kawan juga setelah latihan kami ada PR suruh membuat pakan, intinya perkembangannya sama dengan pakan pabrikan. Sekian, terima kasih. Iya Pak, jadi kenapa umur 0 sampai 2 minggu tadi sangat penting? Nah, karena kita harus tahu jadi nanti kalau starter itu proteinnya yang tinggi. Ya. Jadi poinnya itu proteinnya harus terpenuhi dulu. Jadi kalau misalkan kita pakai contoh adalah ayam buras itu ayam kampung ya, bukan ras. Jadi buras itu bukan ras atau ayam kampung. Jadi kalau untuk ayam kecil dia proteinnya 18%. Yang ini harus kita penuhi. Nanti sebentar lagi kita ngitung tuh. Kira-kira bahan yang kita pakai bisa nggak mencapai protein 18. Kalau misalkan proteinnya sudah dipenuhi 18, nah itu kemungkinan sama kualitasnya dengan kualitas pabrikan. Nah selama ini kenapa kok ini kadang-kadang nggak dihitung kira-kira saja, ilmu kira-kira. Kira-kira udah cukup, kira-kira ini. Nah kadang-kadang kalau kira-kira belum tentu kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Nah memang kalau pabrikan itu sudah biasanya penggunaan bahannya banyak, jadi banyak sekali. Jadi kadang-kadang sampai 20-30 bahan Pak yang digunakan. Jadi semakin banyak bahan semakin bagus. Jadi biasanya kita kalau bisa sampai 12 saja sudah bagus sekali. Jadi ya bahannya, jadi terutama tadi misalkan ada bunggil kedelai, ada tepung ikan dan lain-lain. Kalau itu kita gunakan sendiri hasilnya juga bagus Pak. Jadi sebenarnya yang itu, yang bukan bentuknya tapi kandungan proteinnya. Ya nanti sebentar lagi kita belajar kandungan proteinnya ini. Ya tambah sedikit itu. Pak, kandungannya di apa saja ya protein itu? Ya jadi protein itu
banyak di bahan-bahan. Tadi kalau di bahan kan ada dua macam, Pak. Bahan sumber energi sama bahan sumber protein. Nah, bahan sumber protein ini salah satunya yang banyak adalah di tepung ikan, Pak. Di ikan runcah. Kemudian kalau di daun-daunan banyak di asola. Asola. Jadi tadi kan Bapak praktek banyak menggunakan asola. Kenapa? Asola proteinnya 30%, tinggi sekali. Kalau tepung ikan proteinnya kalau kita dari Chili yang bagus, proteinnya bisa 60-70%, Pak. Iya. Jadi kalau kita bahannya banyak mengandung protein, nah itu bagus untuk ayam yang masih kecil. Karena dia kebutuhan proteinnya tinggi. Ya, nanti sebentar lagi kita belajar tentang ngitung ya. Atau saya lanjutkan sebentar ya cara ngitungnya ya, biar nanti diskusinya lebih itu. Ya, jadi kita belajar. Sebentar, saya rubahnya dulu. Jadi nanti di share semua bahan ini. Jadi ini perhitungan sederhana, jadi Bapak Ibu. Jadi nah, nanti dibagi ini, jadi yang ada dua kolom yang atas sama yang di bawah. Yang di atas ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan bahan apa yang ada di sekitar Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada jagung kuning, nah harganya berapa gitu ya. Kita ambil contoh aja, buat contoh ya. Apa ya kira-kira yang ini aja di DDG ini kan jarang ya, saya ganti aja yang nomor 6 ini. Nah, misalkan di tempat Bapak Ibu apa yang ada selain yang ada di sini? Apanya? Ukuran besar ya? Oh iya. Nah, saya ambil contoh gini ya, limbah rumah tangga. Ini kan nggak ada limbah rumah tangga. Misalkan kita menggunakan limbah rumah tangga gitu ya. Ya, saya ganti. Jadi ini ada dua tabel, yang atas bisa diganti-ganti. Jadi misalkan limbah rumah tangga. Nah, kita tahu harganya berapa gitu ya. Kalau bisa semua dikasih harga, biarpun kita tenaga. Misalkan kita anggap 1.000 1 kilo gitu ya, boleh ya. Ya. Kemudian bahan keringnya berapa? Nah, kita lihat tadi, misalkan di limbah rumah tangga tadi. Nah, ini jadi limbah rumah tangga itu proteinnya 13,01 ya, kita tulis. Jadi kita tulis dulu ya, proteinnya, kemudian energinya, lemak itu ya, proteinnya 13,1. Nah, misalkan tadi nggak ada energinya ya, berapa energinya? Energi itu rata-rata kalau nggak salah itu 2.700-an. Nanti dicek ya di itu energinya berapa. Ini kira-kira aja ya. Jadi buat contoh aja. Misalkan energinya anggap aja 2.700. Nah, kemudian tadi di tabel ini, nah tadi limbah rumah tangga, kemudian tadi BK-nya berapa lupa saya. BK-nya enggak, ini ya berarti BK-nya kira-kira 70. Ya ini enggak valid ya Bapak Ibu, cuma contoh saja. Jadi BK-nya kita anggap 70. Nah, kemudian abunya tadi berapa tadi? 20. Nah, kemudian yang ini protein, jadi yang merah-merah itu yang nanti Bapak Ibu perhatikan ya. Protein sama energinya. Jadi yang kita perhatikan nanti harganya berapa, proteinnya berapa, energinya berapa, energi metabolis. Nah, protein itu tidak boleh kurang dari standarnya. Kalau energi kurang sedikit masih nggak apa-apa, lebih sedikit nggak apa-apa. Jadi kalau bisa proteinnya kita pas. Nah, proteinnya kan 13,1 ya, limbah rumah tangga. 13,1. Nah, kemudian
Energi metabolismenya 2.700. Nah, ini kalau berubah, saya tulis limbah rumah tangga, yang dalam bawahnya tadi berubah. Jadi tabel kedua juga berubah. Jadi nomor 6, tabel rumah tangga sudah berubah. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini nggak berubah semua, jadi ambil contoh aja ya, kita manfaatkan sampai nomor 6 ya. Jadi misalkan kita mulai ya, misalkan harga bungkil jagung berapa? Jagung harganya berapa? 6.000? Ya 6.000 ya. Kemudian dedak berapa harga dedaknya? Berapa? 3.000? 4.000 kira-kira aja ya, 4.000 oke lah. Asola, nah asola itu kita nanam sendiri, kita hitung aja tenaganya, misalkan 1.000 gitu ya. Bungkil kelapa, misalkan ada bungkil kelapa, harganya berapa bungkil kelapa? Ada yang pedagang bungkil kelapa? Enggak ya, ya kira-kira. Nah, tepung ikan, berapa harga tepung ikan? Tepung ikan anggap aja 7.000 ya, dikira-kira saja. Nah, limbah rumah tangga, nah sudah ya kita gunakan sampai nomor 6 ya. Misalkan ada tulisannya nggak apa-apa, jadi nanti yang dirubah adalah yang kolom kedua. Nah ini, persentasinya ini. Nah, totalnya harus 100. Nah tadi kan misalkan limbah rumah tangga penggunaannya sampai berapa? 20%. Nah karena murah, kasih aja 20% misalkan. Nah ini kan 120, ini nggak boleh, harus 100, berarti ngurangi yang lain. Nah apa yang dikurangin? Yang tadi yang mahal, sebenarnya apa yang mahal? Tepung ikan. Nah tepung ikan kurangi jadi 5 lah. Jadi misalkan 5. Kemudian bungkil kelapa kita kurangi jadi 5. Pokoknya intinya, Bapak perhatikan yang di bawah ya, 115-nya itu harus 100. Nah berarti ini kurang, misalkan jagung kita kurangi 25. Ini namanya tirai energi gitu, kalau salah ganti lagi, ganti salah lagi sampai pas. Nah 100. Nah kalau kita buat pakan, kita cek nih, tadi proteinnya butuh berapa? 18, berarti ini berapa? 16, berarti kurang. Nah, kita rubah lagi, saya tulis saja 18, kemudian energi metabolismenya kita anggap 2.800 ya. ME-nya ini anggap aja 2.800 ya, tak tulis 2.800 ya. ME itu energi metabolisme, ME, jadi 2.800. Nah, misalkan gini. Nah, ini berarti kan proteinnya kurang. Nah, kalau ini dibuat, nanti ayamnya kecil-kecil. Kenapa? Proteinnya kurang dari kebutuhannya. Ini cuma 17 hasilnya, tapi kenyataannya kebutuhannya 18. Nah, kita harus rubah. Nah, sebagai sumber protein mana yang sumber protein yang murah? Asola. Jadi kita asola naikkan. Jadi, sudah batas maksimal ya asola. Misalkan tepung ikan kita naikkan. Jadi 10. Akhirnya jagungnya kurangi 5. 20. Nah, jadi 100. Nah, kita lihat, dicek. Ternyata masih kurang lagi. Nah, kita rubah lagi. Soalnya kita tambah, misalkan nggak apa-apa, kita sudah karena pemanasan dan kita soalnya jadi 25. Kemudian dedaknya kita kurangi 20. Kita cek, straight. Nah, proteinnya 18, sudah terpenuhi. Kemudian energinya, ya sudah menemui 2.800 pas. Jadi pakan ini sudah bagus gitu. Ya, tahu ya maksudnya ya? Paham ya? Jadi nanti dikombin saja presentasinya ini. Nah, bahannya ini semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus. Ini saya contoh cuma 6 bahan aja. Jadi kalau Bapak Ibu buat dengan tadi kalau misalkan harganya udah real, harga pakannya adalah 3.180 per kilo. Ya. Jadi tadi kan kemarin saya cerita, misalkan ayam itu FCR-nya misalkan 3, FCR-nya 4, FCR 4. Berarti kan gini,
berarti biaya pakannya berapa? Berarti tinggal kali 4 dikalikan harganya ini 3.200, 1.200. Nah kira-kira 12 ribuan. Nah 12 ribu, misalkan DOC harganya berapa? 8.000. Berarti biaya, bukan biaya lain-lain ya, cuma biaya ini adalah 20 ribuan kan gitu. 8.000 sama biaya terbesar kan dipakan sama bibit. Yang lain kan cuma biaya variabel tetap itu kan nggak terlalu jauh. Nah biasanya kita dengan itu biasanya harga jualnya kan 40.000. Nah modal kita 20.000, jualan kita 40.000. Jadi kita bisa untung 20.000. Jadi yang kita masukkan itu benar-benar harus real harganya, supaya kita benar-benar tahu harganya pakan kita. Ya. Jadi untuk sederhananya kita lihat dulu di protein sama energi. Nah protein nggak boleh kurang ya, supaya pertumbuhannya bagus. Ya, mungkin bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa ya? Ya. Oke, nanti semua materi di-share jadi Bapak Ibu bisa pelajari lagi. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lain ya, diskusi. Ya, silakan. Di belakang ada, di belakang. Oh ya, sebentar. Ini kenapa kok dibuat 100? Supaya mudah persentasenya. Ya, jadi kalau misalkan kita ngomongnya gini, dedaknya berarti 20%. Kemudian dedaknya 20%, asolanya 25%, bungkil kelapanya 10%. Jadi kalau gampang, kalau Bapak Ibu mau buat ini bentuk kilo, nanti jadinya 100 kilo. Tapi misalkan kalau ternak kita kan nggak banyak gitu ya, bikin 5 kilo, ya tinggal dikalikan saja. 5 kilo dikalikan 20%, 5 kilo kalikan 25%, 5 kilo dikalikan 10%. Kenapa kok dibuat 100? Biar mudah ngitungnya. Ya, biar mudah ngitungnya. Iya, ya seperti itu. Iya Pak, silakan. Iya, terima kasih. Untuk bungkil kelapa, tadi kan kalau kedelai, tidak ada bungkil kedelai, sekalian kedelainya saja. Nah kalau kelapa itu, iya kan, ya banyak kita kelapa di Indonesia Timur. Terima kasih. Iya Pak, jadi kenapa bungkil kelapa? Kelapa ini kan bungkilnya dari minyak kelapa lah. Jadi kan ya limbah, sebenarnya kelapa dipakai ya bisa aja. Tapi kadang-kadang ya sayang ya. Jadi sebenarnya lebih nilai harganya kan lebih mahal yang ya kecuali sudah bentuk bungkil ya kan lebih murah. Jadi sebenarnya prinsip pembuatan pakan itu adalah cari bahan yang murah. Iya, yang ada sekitar kita, kemudian kalau bisa kontinuitas supaya enggak kualitas pakannya enggak naik turun ini. Sebenarnya naik turun itu juga nanti mempengaruhi ternaknya. Jadi kalau biasanya makan sate dikasih lain berarti beda gitu. Jadi itu ibaratnya gitu. Jadi butuh adaptasi lagi. Nah, ya karena kita nggak pakai kelapanya ya, soalnya kelapanya mahal Pak, apalagi sekarang. Ya sekarang kan gara-gara kelapa banyak yang diekspor, harganya bisa 2 kali lipat sekarang. Jadi kalau untuk pakan ya terlalu mahal, jadi bungkilnya aja ampasnya. Ya. Iya sebentar. Ya. Ya. Mau nanya mengenai tadi disinggung mengenai pakan ikan yang bisa ngapung sama nggak ngapung. Pengaruhnya apa yang membuat dia ada pakan tenggelam sama ngapung, Pak? Iya. Jadi pakan ikan itu macam-macam tergantung ikannya, Pak. Jadi ikan itu ada yang di dasar, ada yang di tengah, ada yang di atas. Jadi ikan nila itu biasanya di atas, ikan lele biasanya di dasar, gurami biasanya di tengah-tengah. Jadi sebenarnya itu, nah yang mempengaruhi itu adalah berat jenisnya pakannya itu. Nah berat jenis itu biasanya tergantung dari tadi pati gula, ya. Jadi kalau pati itu biasanya bisa ngambang di air, Pak. Jadi ya komposisinya diatur, jadi kalau ini butuh nanti dicoba-coba sampai posisinya ngambang, tenggelam atau mengapung. Nah biasanya bahan yang dari tumbuhan biasanya mengambang Pak. Pernah ini enggak kasih kotoran bisa kotoran kambing atau kotoran itu di kolam, itu mesti ngambang itu. Jadi kalau kami budidaya asola kan,
kita buat kotoran itu di dalam sak, kemudian kita tenggelamkan, dikasih beban supaya apa? Tenggelam. Soalnya kotoran itu kalau misalkan enggak itu ngapung dia. Ya, tapi sebenarnya bisa dicek gitu. Kalau banyak seratnya, banyak tumbuhannya, biasanya kotornya mengapung. Tapi kalau banyak hewaninya tenggelam. Jadi itu memang tergantung dari jenis ikannya, ikan apa. Jadi ada yang mengapung, melayang atau tenggelam. Jadi ininya, ya caranya ya dari karbohidratnya tadi dimainkan. Jadi dikira-kira nanti komposisinya apa, nanti kebutuhannya. Tadi saya cerita, penggunaan pati itu biasanya antara 10 sampai 20%. Nah, antara itu aja biasanya. Ya mungkin seperti itu Pak. Ini Pak. Ya silakan. Maaf benar. Nah, ini masuk ke matematika. Kan ada angka FCR. Terus ada angka harga jual per kilo. Produk per kilo ya. Terus ini ada angka komposisi pakan dan harganya per kilo. Itu kalau menurut pengalaman di lapangan itu melesetnya jauh enggak? Kalau agribisnis itu. Karena kan kalau organik itu kan variasinya. Iya betul. Nah, itu saya tanya. Iya. Jadi memang ya kalau ini harus real, jadi memang harganya kan naik turun, jadi harus ya kenyataannya waktu kita beli itu berapa harganya itu lebih fleksibel. Tapi kalau untuk harga patokannya nggak beda jauh, soalnya kan itu berdasarkan apa yang kita beli. Ya mungkin tadi kita banyak. Kenapa harganya murah sampai 3.000? Soalnya banyak sendiri tadi. Asola cuma harga 1.000. Kan murah. Kenapa? Soalnya produksi sendiri. Kemudian limbah rumah tangga 1.000 juga. Jadi murah. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau kita mau mandiri ya memanfaatkan limbah-limbah dan atau enggak gitu nanam sendiri. Dan mungkin ini enggak sesuai dengan harganya itu ya. Jadi harganya memang harus kalau memang lebih real. Nah, limbah rumah tangga itu harganya berapa gitu. Atau misalkan tadi misalkan asola, ini asolanya harganya berapa gitu. Kalau ini kan tadi kita anggap budidaya sendiri, cuma kita hargai tenaganya. Ya, ini hitungan ini sebenarnya ya mendekati dengan realitanya. Jadi FCR itu memang, nah FCR itu biasanya pas panennya dihitung. Jadi bukan waktu, jadi pas panen itu dihitung. Bukan waktu di pertengahan ya, enggak, waktu panen terakhir dihitung. Nah terutama ini yang modelnya ayam pedaging. Kalau ayam petelur agak susah, soalnya kan dia prosesnya lama. Cara hitungannya beda. Yang kita maksud ini ayam pedaging, jadi pas misalkan umur 60 hari, jebret dijual, kemudian di total pakannya habis berapa, kemudian baru itu keluar FCR-nya berapa. Nah itu berdasarkan hitungan itu tadi keluar data-data seperti tadi 3, 7, jadi bukan waktu proses produksi, bukan waktu akhir panen. Jadi nanti ditimbang dagingnya dapat berapa, jumlah pakannya dapat berapa, ketemu FCR-nya berapa. Ya. Gini Pak, kalau pengalaman Bapak dulu di ternak broiler itu kan 10 tahun lebih. Iya. Itu kan mesti saya yakin kebanyakan kan hutangan bank ya, itu ya modalnya. Bukan Bapak loh ya, maksudnya kebanyakan kan seperti itu, ya kan. Sehingga pihak bank itu kan sudah punya matematikanya untuk perkiraan apa. Nah kalau petani organik itu sebenarnya sudah melangkah ke situ enggak sih? Ya tadi agak susahnya seperti ya. Jadi kalau memang kalau jangan-jangan bank itu memang ya nggak percaya gitu. Jadi menyulitkan pelaku organik kan gitu. Ya. Tapi bukan, saya pikir begini Pak, bukan organiknya tapi yang konvensional, itu yang bahaya. Kalau organik, kalau kita selama ini pasar kami nggak terlalu terganggu dengan harga pasar di luar. Yang bahaya itu petani kooperatif konvensional yang harganya ngikuti harga pasar. Nah itu yang bahaya sekali. Beda dengan sebenarnya kenapa kita dorong ke model-model seperti yang saya ceritakan tadi, organik. Soalnya harganya itu terserah kita, gampangnya gitu. Jadi kita bentuk, kalau gampangannya kita bukan belanja di pasar tradisional tapi di butik. Nah jadi sebenarnya kenapa dibentuk BASM akibat ini. Jadi semua produk diharapkan itu berkualitas.
Jadi mempunyai pasarnya sendiri nanti. Jadi kita buat pasar sendiri yang harapannya itu kualitasnya bagus, harganya standar. Jadi nilai value-nya itu orang beli itu masih tinggi gitu. Jadi kenapa? Bisa itu tercapai, bisa. Dengan catatan harus terintegrate. Kalau nggak terintegrasi, wah susah, harganya mahal sekali. Termasuk organik ya. Kalau misalkan kenapa organiknya harganya mahal di luaran? Soalnya semua dihitung. Jadi mulai pupuknya dihitung, ini dihitung, semua dihitung, ini semua dihitung. Akibatnya apa? Harganya bisa 2-3 kali harga pasar. Karena ngomong organik langsung kaget, tuh harganya berapa ini kan gitu. Nah, tapi saya pernah jualan ya, jualan organik seharganya itu lebih murah dari harga pasar. Akibatnya apa? Orang nggak percaya Pak. Orang marah. Padahal kita ngomong, itu produk kita sendiri kita untung dengan harga ini. Soalnya biayanya saya cerita, semua cost kita buat sendiri. Baik pupuk padat, pupuk cair, tadi semua buat sendiri, biayanya rendah. Tapi orang-orang nggak mau harga murah. Ya sudah kita naikkan saja. Loh ya, kan anehnya gitu. Sebenarnya mungkin Pak Bayu sering cerita ya, ada produk itu yang dihargai murah, nggak laku. Tapi ketika harganya dikalikan 5, sold out dicari orang. Mindset. Iya, kadang-kadang begini. Soalnya kan sebenarnya ya, kepercayaan yang dipercayai orang itu yang lebih susah berubah. Jadi sambil contoh aja, kalau harus pakai pupuk kimia, ya harus pupuk kimia. Kalau lepas nggak bisa. Padahal enggak juga. Kalau mau jujur ya. Jadi ya itu. Tapi kami kadang-kadang ya takut ngomongnya coba dalam skala kecil dulu. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa kan nggak terlalu rugi banyak. Iya, iya seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Budi. Saya mau nanya tadi yang khusus pakan ikan yang kami praktek tadi, itu kan kami nggak lempar ke kolam. Itu hasilnya mengambang atau tenggelam. Nah, itu satu pertama. Yang kedua, tadi Pak Budi sempat singgung, gurame itu kan di tengah ya Pak Budi. Itu cara kasih makannya seperti apa? Apa terapung ataupun tenggelam? Terima kasih. Ya jadi sebenarnya ya nggak se ekstrim itu. Jadi sebenarnya ikan juga naik turun. Ya dia naik turun. Jadi ya gampangannya gitu. Tapi biasanya begini, mengapung itu nanti berapa menit gitu. Jadi ada standarnya, baru mengapung masuk mengapung terus kan enggak, nanti mengapung pelan-pelan. Jadi ada standarnya, misalkan 3 menit atau 5 menit setelah mengapung baru dia tenggelam. Tenggelam kita. Nah sebenarnya kalau mau ini tadi yang saya cerita tadi, jadi kalau misalkan harus proses pelleting dan lain-lain itu, baru bisa kita atur mau naik turunnya. Ya, jadi nanti ada tadi kan masih bentuk mentahnya dan bentuk fermentasinya. Apa bisa dimanfaatkan? Bisa aja. Jadi sebenarnya nanti juga ikannya juga enggak sepasif kita bayangkan gitu ya. Kadang-kadang ya naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang itu gitu. Ya masa konstan ya enggak ya. Maksudnya dia ya sebenarnya tadi cuma memang ada standarnya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mau buat tadi ya pakai pati tadi yang terakhir tadi. Jadi bisa dibuat melayang, tenggelam atau terapung gitu ya. Ya. Iya. Iya, betul. Bisa seperti itu juga. Memang jenis ikannya juga macam-macam juga, Pak. Iya, iya bisa seperti itu. Jadi bahayanya begini. Kalau di ikan itu kan kalau kelebihan pakan itu malah buat racun bagi kolamnya. Jadi karena itu kan kita butuh ditarik, disirkulasi kemudian di ini. Maksudnya apa? Biar kalau kelebihan bisa dikeluarkan. Soalnya orang-orang kadang-kadang pemberian pakannya itu sebenarnya ikan itu penggunaannya sangat sedikit ya. Soalnya dia bisa memanfaatkan mikro yang ada di zooplankton dan lain-lain itu yang ada sekitarnya. Jadi FCR yang paling bagus itu ikan sebenarnya. Jadi 1 banding 1, jadi satu pakan jadi 1 kilo ikan itu sebenarnya normal aja, biasa aja. Kadang-kadang 0,5 jadi 1 ya bisa. Soalnya dia makan yang ada di sekitarnya. Apalagi kalau kita tadi program kami kan pelihara ikan tanpa beli pakan. Apa budidaya asola? Yang ikan apa yang digunakan? Ikan herbivora. Herbivora itu golongannya nila, gurami. Nah itu. Jadi sudah kasih budidaya asola, kasih ikannya. Sudah sampai tunggu panen. Ya seperti itu. Kalau tadi kan kita praktek
pakai booster feed ya. Nah kalau mengenai kadar air Pak untuk fermentasi itu ada ketentuannya nggak Pak? Ketentuan apa maksudnya Pak? Maksudnya kadar airnya apakah ada batasannya gitu? Oh iya, jadi biasanya kalau kita mau main padat ya, kadar airnya itu antara 60 sampai 70% Pak. Jadi dibentuk seperti nggak basah, nggak kering ya, kemapel 60-70%. Jadi kalau kita pegang ini nggak netes tapi dia basah. Kenapa? Supaya bakterinya aktif. Jadi kalau bakterinya terlalu basah itu nggak aktif Pak, jadi lama. Kalau terlalu kering, mati bakterinya. Jadi antara 60 sampai 70 itu yang ideal. Jadi dibentuk seperti itu. Kalau misalkan tadi buat pakannya kok terlalu basah, tambah dedak kan biasanya, tambah dedak. Supaya kering aja. Supaya tadi kadar airnya jadi yang jadi patokan itu adalah kadar airnya 60 sampai 70. Jadi nanti kalau biasanya kalau kita mainan mikro dan lain-lain itu yang mempengaruhi pertumbuhan mikro adalah pH-nya nanti. Jadi setiap pH itu bakterinya macam-macam, tergantung pH berapa. Ya, seperti itu, Pak. Nah, lanjutannya kalau misalnya kita pakai pakan pabrik kan itu kadar airnya kurang lebih 13-15%. Nah, kalau sekarang misalnya kita kadar airnya hasil fermentasi ini 70%. Nah, patokan untuk pemberian jumlah pakannya gimana ngitungnya, Pak? Iya. Jadi sebenarnya kalau tadi sebenarnya di pakan namanya bahan kering ya. Bahan kering itu semakin tinggi berarti kadar airnya semakin dikit. Jadi yang nggak masalah Pak. Jadi yang jadi patokannya nanti adalah bahan keringnya itu. Nah memang begini, tadi ini proses belum selesai sebenarnya. Jadi proses fermentasi sudah selesai, belum selesai. Kalau mau diselesaikan lagi, tadi pakai mesin gilingan daging. Seperti contoh tadi. Nah dari fermentasi tadi diproses jadi pelleting. Nah pelleting dikeringkan Pak. Nanti kualitasnya hampir seperti pakan pabrik jadi. Ini kan masih setengah jadi. Biarpun setengah jadi ya bisa aja dimanfaatkan. Itu kalau ternak kita sedikit. Tapi kalau ternak kita banyak ya repot kita. Jadi kita bentuk yang banyak kemudian kita buat pelet, kita keringkan baru simpen dalam bentuk sak-sak gitu. Nanti kadarnya kalau bisa di bawah 14-13 itu. Ya hampir sama nanti seperti pelet-pelet itu. Jadi seperti itu. Tadi memang kan belum selesai ini prosesnya. Ya itu aja dikasih ke ternak masih nggak apa-apa. Nah kalau mau dilanjutkan ya dibuat pelet. Nah dibuat pelet itu apa sih gunanya buat pelet? Supaya nggak banyak yang tercecer Pak. Daya terbuang. Kan ayam itu model makannya paruh. Nah paruh itu kan biji-bijian. Nah seperti biji-bijian seperti pelet itu. Jadi banyak yang nggak membuang. Kalau model-model masih mesh bentuk tepung dan lain-lain banyak yang terbuang. Nah itu efisiensinya rendah. Kalau mau ya dibentuk pelet itu jadi lebih hemat, nggak banyak yang buang. Ya. Berarti akan nyusut ya beratnya dari. Oh iya, menyusut Pak. Iya. Tadi kan 70. Jadi kalau 30 nyusut bisa 50 kilo itu Pak. 50% maksud saya. Tergantung kadar airnya. Kan kadar airnya dibuat 13 berarti kan kadar airnya hilang nanti. Yang 50% lebih itu hilang. Ya. Misal saya kalau pakai kan ayam KUB Pak, petelur. Kalau hitungan pakan pabrik itu 90 sampai 100 gram per hari atau mungkin sampai 110 gram per hari untuk ayam yang sudah masa bertelur. Nah kalau sekarang misalnya pakai pakan fermentasi ini terus dipeletkan, itu pasti dengan kadar airnya yang sama 14% gramasinya tentu sama gitu. Berarti kalau hitungan tadi costnya naik berarti apa ya? Iya nanti kan sebenarnya BK-nya tadi bisa dilihat BK-nya berapa. Tadi saya belum mainkan BK-nya Pak. Oh. Iya. Jadi nanti BK itu mempengaruhi jumlah volume dan lain-lain. Soalnya nanti kalau hitung pakan sebenarnya yang kita lihat adalah BK-nya, bahan keringnya. Bukan bentuk basahnya. Biarpun bentuk basah. Jadi kalau basah itu biasanya BK-nya cuma 10%, 12% gitu Pak, 14 gitu. Kebalikannya dari bahan ininya. Ya. Ya. Jadi misalkan itu ya kita balik aja kebutuhannya. Jadi kalau misalkan kan kadar airnya 14, padahal tadi 70, kan tinggal dikalikan aja. Kira-kira ya berarti 2 kaliannya ya, lebih 2 kali jumlahnya.
Ya, jadi nanti sebenarnya yang batasin mereka makan itu nanti kebutuhan energinya tadi. Nah, kebutuhan energi tadi hubungannya dengan bahan kering yang ada di bahan itu. Nah itu. Jadi nggak apa-apa, jadi coba pakai hitungan-hitungan sederhana aja. Jadi seperti ini nanti itu sudah membantu kita untuk ngitung kira-kira sudah cukup apa enggak. Kalau mau distandarkan ya bisa aja. Jadi asulanya dibentuk kering juga gitu. Jadi dikeringkan kemudian di ini. Tapi ternyata nggak praktis. Yang praktis itu dalam bentuk basah, kemudian kita fermentasi secara bareng-bareng. Nah baru dari fermentasi kemudian kita keringkan. Nah itu lebih praktis. Udah campur jadi udah pelet sudah jadi sekali proses gitu. Kalau model-model misalkan dikeringkan kemudian difermentasi lagi kan dibasahkan lagi. Fermentasi itu harus kadarnya 60-70. Kalau kita mau proses fermentasi. Nah, tapi kalau kering ya jangan proses fermentasi, model kering. Jadi model kering seperti pakan-pakan pabrikan kan kering, ada yang proses fermentasi. Nah, ya seperti itu. Iya. Halo. Saya dulu pernah lihat percontohannya Partai Demokrat. Saya bukan orang partai. Waktu itu ada sistem bioflok yang menurut saya ajaib sekali. Jadi 20 kolam bulat besar itu saling terhubung, ada bandeng, udang, gurame, lele, macam-macam terhubung. Dan itu nggak ada baunya sama sekali, Pak. Nah, pakannya itu saya lihat tuh dia memformulasi sendiri, kering, terus ketika belum dikasihkan tuh dikasih cairan untuk fermentasi dulu. Kayaknya itu mungkin kebalikan dari yang Pak Bambang sampaikan tadi, basah kering. Itu pertama. Yang kedua, apa nggak lebih baik atau apa pakan dalam bentuk segar setelah fermentasi tadi? Apakah harus dipeletkan dulu? Apakah itu malah tidak menurunkan kebaikannya banyak fermentasi? Terus yang terakhir, Pak, ini masalah organik ini kan variasinya terlalu banyak. Ya, jadi sumber bahannya juga nanti menyesuaikan, terus fermentasinya juga nanti sangat bervariasi. Nah, mungkin malah yang relevan dijadikan tolak ukur itu sebenarnya kurva perkembangan beratnya itu loh, Pak. Kalau ayam atau ikan nih kalau umur seminggu harus gini, 3 minggu segini, mungkin itu malah punya kurva sendiri. Atau jangan-jangan organik ini punya kurva sendiri, enggak kayak broiler gitu. Makasih. Iya, jadi yang tadi untuk Partai Demokrat saya nggak tahu, Pak. Jadi memang pada prinsipnya kalau misalkan satu tempat ya tadi misalkan bioflok gitu. Jadi bioflok memang kan kepadatannya tinggi, kemudian juga dikasih oksigen biasanya untuk membantu dan lain-lain. Ya sirkulasi udaranya. Dan memang sebenarnya kalau kita di ikan ya sebenarnya kalau kita bau juga salah gitu. Jadi mati. Jadi sebenarnya kalau ada bau kan berarti ada bakteri pembusuk. Jadi itu biasanya mempengaruhi kesehatan dari kolamnya. Jadi ya. Jadi biasanya kami juga misalkan pakai booster feed itu juga membantu supaya pencernaannya dia lebih terserap, lebih gampang terurai. Kalau kotoran dan lain-lain gampang terserap, terurai, berarti baunya berkurang. Amoniaknya berkurang. Jadi ya yang bikin masalah biasanya ya di kotorannya itu atau pakan-pakan yang berlebih sisa itu yang biasanya ini. Nah, memang pakan segar bekas fermentasi memang kualitasnya lebih baik daripada dikeringkan. Kalau dikeringkan berarti kan ada kerusakan. Itu mesti ada kerusakan ketika dipanaskan mesti ada kerusakan. Tapi biasanya kenapa kita tetap lakukan supaya lebih praktis saja. Soalnya kalau skala kecil fermentasi masih oke lah, tapi skala besar biasanya penyimpanannya lebih gampang bentuk kering. Karena itu kalau di dalam pabrikan-pabrikan semua biasanya bentuknya adalah bentuk kering. Kenapa? Penyimpanannya lebih lama, kemudian lebih praktis dibandingkan tempatnya itu. Kalau kita fermentasi kan misalkan tong itu banyak. Padahal kalau kita main broiler 1 minggu bisa, kalau kita itu bisa kadang-kadang 1000 sak
per minggu. Kalau itu model basah, waduh berapa jumlahnya? Kan banyak sekali. Ya, tapi memang kalau untuk populasi nggak terlalu besar, nggak apa-apa gitu. Jadi memang kami anjurkan ya juga pakai segar aja, nggak apa-apa. Nah di segar itu sebenarnya proses fermentasi itu ada enzimnya di situ. Itu yang penting sekali sebenarnya. Jadi itu yang paling penting. Nah kadang-kadang memang kita dilematis antara kadang-kadang kalau bukan itu ya dipepetkan dengan kesehatan sama harus kan gini. Sebenarnya buah sama sayur itu bagus kalau nggak dimasak. Kadang-kadang kan orang wah nggak enak kalau nggak dimasak. Ya sudah daripada nggak makan kan gitu biasanya. Nah ini juga gitu daripada nggak diproses fermentasi pasti ada dampaknya. Nah kemudian kalau dipanaskan ya memang ada dampaknya, ada pengurangan. Tapi lebih baik kalau tidak masih nggak difermentasi maksudnya gitu. Ya memang ada pengurangan. Kembali lagi itu pilihan ya. Jadi kalau habis ini ya silahkan kalau jumlahnya sedikit masih bisa menggunakan fermentasi. Ya ini pilihan aja. Kalau misalkan bisa ngolah skala besar, oke. Produk fermentasi disimpan dalam bentuk. Kadang-kadang kan yang banyak digunakan kan biasanya kalau itu tong yang bekas cat yang 30 liter itu. Itu cuma 30 liter aja tuh. Kalau misalkan jumlahnya banyak udah berapa? Banyak. Ya. So lebih dari itu agak susah. Misalkan tong yang 200 liter pun itu berat. Jadi kadang-kadang agak praktis. Ya. Cuma kepraktisan saja. Ya, mungkin ada satu penanya lagi. Oh ya, jadi ukuran kurva ini tergantung jadi kan ada genetiknya Pak. Sebenarnya kalau misalkan nutrisinya sudah terpenuhi, nanti yang mempengaruhi adalah pertumbuhan dan lain adalah genetik ternaknya. Jadi genetik setiap ternak beda. Jadi secara garis besar, biarpun pakai pakan organik kemudian pakan pabrikan, kalau jenisnya sama, dengan kualitas sama, grafiknya hampir sama. Yang membedakan jauh adalah jenisnya saja. Jadi kalau ayam kampung ya pertumbuhannya kurvanya lambat, jadi untuk mencapai bobot 1 kilo bisa butuh waktu 2 bulan. Kalau ayam broiler cuma nggak sampai 1 bulan. Apalagi yang sekarang 1,5 mungkin umur 32, 31 sudah 1,5. Jadi itu karena memang genetik. Nah sekali lagi genetik itu muncul kalau ditunjang dengan manajemen sama pakan yang berkualitas. Tadi kalau misalkan broiler memang dia mempunyai potensi bobot 1,5, bobot umur 30 hari ekstrimnya seperti itu. Tapi kalau pakannya jelek sama aja, nggak bisa, nggak tercapai kurva pertumbuhan. Jadi kalau kita di ayam broiler itu per hari sudah ada standarnya. Jadi bobotnya berapa, FCR-nya berapa gitu, sudah ada semua. Di ayam kampung yang punyanya KUB sudah ada, jenis yang lain masih belum ada. Jadi standarnya, jadi yang punyanya pemerintah itu kan banyak penelitian, nah itu sudah ada, mau nggak mau mesti ada itu. Soalnya harus umur segini, bobot segini, umur segini, bobot segini, gini. Nah, ya. Tapi biasanya yang di peternak itu yang pokoknya pertumbuhannya cepat gitu. Ya, kan yang di peternak itu enak, yang praktisnya mana gitu, yang bagus mana gitu. Ya. Ya. Oke Bapak Ibu, saya akhirin dulu. Jadi kita keluar lihat mesin tetas. Jadi kira-kira nanti jadi belajar mesin tetas sederhana. Jadi kira-kira apa yang ditanyakan nanti kita diskusi di depan ya. Ya oke. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat.